Iya, baik anak-anak semua, selamat datang di pelajaran fisika ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih di bab yang sama, yaitu tentang zat dan perubahannya ya. Atau kalau di buku itu bab 3. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat zat yang lain. Ada yang namanya massa jenis ya. Jadi massa jenis ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh semua benda yang ada di dunia, yang ada di alam, yang ada di luar angkasa, semuanya memiliki massa jenis. Nah, sekarang sebelum ke massa jenis, coba kita renungkan dulu. Mengapa es batu selalu terapung di air? Oke, mengapa es batu selalu terapung di air? Ya nggak? Pernah melihat belum es batu tenggelam di dalam air? Atau lihat kalau ada video di kutub utara gitu ya, atau di kutub selatan, es itu pasti selalu ada di atas air ya. Pernah kepikir nggak kenapa demikian? Kemudian, mengapa minyak tidak bisa menyatu dengan air? Kita kocek sampai kiamat pun ya tidak akan bersatu dengan air, itu ya. Nah, mengapa? Kemudian, mengapa logam, mengapa batu selalu tenggelam di air? Ya, apakah karena berat? Oh, enggak juga. Kalau misalnya ada logam besi 1 kilogram dengan kayu 1 kilogram dicemplungkan ke dalam air ya, airnya yang dalam ya, ternyata ya, airnya yang dalam, dua-duanya 1 kilogram. Tapi kenapa kalau logam tenggelam sedangkan kalau kayu selalu terapung di air? Coba kita renungkan kenapa itu. Nah, coba sekarang renungkan lagi. Jika kita memiliki 2 karung berukuran sama, misalnya karung A dengan karung B. Karung A diisi kapas dan karung B diisi batu. Apakah akan massanya akan sama ketika ditimbang? Ya. Ya, saya rasa tidak akan sama. Pasti kalian berpikiran, kalau kapas ya ringan, mister. Sedangkan kalau karung yang B diisi batu, ya karungnya sama, tapi pasti berat. Nah, gitu ya. Kita bisa menebak itu. Padahal ukurannya sama loh. Terus, kalau kita memiliki 2 buah benda, besi dan kain, sekarang masanya yang disamain 2 kg misalnya, apakah ukurannya akan sama? Kalau misalnya besi 2 kg kira-kira segede apa? Ya paling segede gelas. 2 kg bisa. Tapi kalau kain 2 kg mungkin beberapa kresek ya. Nah, gitu kan. Kalau gini aja lah, kalau kalian misalnya suka, orang tua kalian laundry per kilogram. Nah, 2 kg segede gimana sih? Paling juga 2 kresek 2 kg. Itu pun kalau ya tidak basah ya, nggak boleh basah. Kalau basah ya udah ada airnya gitu kan. Nah, kalau kering banget 2 kg kain segimana? Berarti menggunung itu tuh ya. Nah, siap-siap aja nyucinya dan menyetrikanya lama. Nah, ini ya peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan ini berkaitan dengan yang namanya massa jenis. Ya. Nah, massa jenis itu apa? Massa jenis itu merupakan salah satu sifat intensif, yaitu sifat fisis. Ya. Setiap materi pasti memiliki massa jenis. Bila ada beberapa jenis benda dengan bahan dasar yang sama, misalnya paku besi dengan sendok besi, maka dapat kita pastikan bahwa benda-benda tersebut memiliki massa jenis yang sama. Ya.
Misalnya selain paku besi, ya, ada lagi jenis besi yang lain. Misalnya sepeda besi, ya, misalnya sepeda besi atau baut besi. Ketika kita hitung massa jenisnya, ya akan sama, karena sama-sama materialnya terbuat dari bahan yang sama. Jadi massa jenis itu tergantung dari bahannya. Ya, massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat berbeda memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, suatu zat berapapun massanya, berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama apabila terbentuk dari zat yang sejenis. Gitu. Jadi, apa itu massa jenis? Nah, massa jenis atau nama lainnya adalah densitas. Dalam bahasa Inggrisnya density. Atau nama lainnya adalah kerapatan, adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Jadi kalau dirumuskan tuh seperti ini. Nah, ini dibacanya rho, ya. Ini dibacanya rho. Oke, saya harusnya mau nulis di sini ya. Oke, yaudah. Nanti ada di bawah ya. Ini namanya rho. Nah, rho ini adalah massa jenis. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya. Dan M-nya adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram. Dan V-nya, V besar di sini adalah volume. Satuannya adalah meter kubik. Nah, ada lagi satuan massa jenis dalam CGS. CGS itu adalah centigram per second. Ya. Yang ini yang sering digunakan karena kalau ini kilogram per meter kubik, ya, ini yang dia kuantitasnya banyak, ya. Sedangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita hitung paling dalam gram, dan volumenya pun ya nggak akan sampai meter kubik, tapi sampai sentimeter kubik saja atau mililiter, gitu ya. Nah, gram per sentimeter kubik, ya. Dan kalau misalnya kita konversikan 1 gram per sentimeter kubik adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, gini aja lah. Kalau misalkan saya punya contoh, ada suatu benda memiliki massa jenis 0,8 gram per sentimeter kubik. Ya, maaf tulisannya jelek, ya. Maka ini gram ya, saya pakai GR nih. Kalau kita ubah konversikan ke kilogram meter kubik, kita tinggal kalikan saja 1000. Ya. Nah, tapi ini berlaku hanya untuk massa jenis saja. Ya, kilogram per sentimeter kubik kebetulan tinggal kalikan 1000 saja. Ya. Kalau di luar ini misalnya kilometer per jam ke meter per sekon ya berbeda lagi ya, jangan disamakan. Ya, kebetulan untuk massa jenis ini tinggal kalikan 1000 saja. Jadi 0,8 kali 1000 yaitu 800 kilogram per meter kubik, gitu ya. Kalau misalnya 0,7 ya berarti 700 kilogram per meter kubik. Ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah yang perlu kalian ingat, yaitu massa jenis air atau rho air, ya, atau densitas air. Nah, di sini itu densitas air atau kerapatan air adalah 1000 kg per meter kubik. Kalau kita masukkan ke CGS berarti 1 gram per sentimeter kubik. Oke. Kenapa Mister sama yang kayak ini? Ya, karena gini. Pada awalnya dulu, para ilmuwan menyatakan 1 gram itu adalah sama dengan 1 gram ini ya, 1 gram benda itu adalah sama dengan 1 gram air. Gitu. Ya, jadi dulu itu orang-orang menimbang benda itu dibandingkannya dengan air. Kalau misalnya airnya 2 gram ya udah, nanti itu pasti benda tersebut ketika ditimbang kiri kanannya ya pakai neraca ya dibandingkannya dengan seperti itu. 2 gram air berarti ya sama dengan 2 gram gitu ya.
Nah, ini adalah daftar massa jenis benda yang ada di sekitar kita. Kalian tidak perlu diingat, ya, tidak perlu mengingatnya. Ini nanti kalau misalnya ada di dalam soal, ya akan dicantumkan di soal tersebut. Begitu ya. Dan bisa juga kalian membaca di buku cetak Erlangga, ya. Buku cetak IPA Terpadu Erlangga kelas 7 tim abdi guru di halaman 109. 109. Nah, ya, di halaman 109. Nah, atau kalau kalian misalnya ingin lebih tahu lagi tentang massa jenis, ada tabel massa jenis di internet banyak. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam beberapa fakta massa jenis. Kalau kita bandingkannya dengan air, ya, dengan air murni, gitu ya. Kalau kerapatan suatu benda lebih besar dari kerapatan air, misalnya ditenggelamkan, airnya lebih banyak ya. Misalnya air kita tenggelamkan ke dalam air, airnya banyak lah, misalnya di kolam, maka benda tersebut akan tenggelam, ya. Kalau kerapatan atau massa jenis suatu benda lebih besar dari air, dari kerapatan dari massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Jika massa jenis suatu benda lebih kecil dari massa jenis air, maka benda akan terapung. Itu faktanya. Kemudian, massa jenis zat padat dan zat cair hampir tidak bergantung pada temperatur dan tekanan. Loh, temperatur dan tekanan? Oh iya dong. Hampir tidak bergantung. Biasanya kalau dalam penelitian, kita misalnya mau menghitung massa jenis suatu zat, harus dicantumkan temperatur dan tekanan. Tapi untuk benda padat dengan zat cair tidak usah. Kenapa? Karena tidak, temperatur dan tekanan ini kadang-kadang ya, ada beberapa zat itu akan mengubah massa jenis dari benda itu. Tapi untuk zat padat dan zat cair itu hampir tidak pernah mengubah apapun. Sebaliknya, kalau kerapatan gas, ya, kalau kita menghitung kerapatan gas, ini sangat bergantung pada tekanan dan temperatur. Sehingga untuk menyatakan kerapatan suatu gas harus mencantumkan keadaan tekanan dan temperatur. Pasti berbeda.